Ya. Kemudian apa fungsi Al-Qur'an bagi kehidupan manusia? Ya. Yang pertama, Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi manusia. Petunjuknya bukan hanya umat Islam, Bu. Petunjuk Al-Qur'an tersebut bagi manusia, hudal linnas, ya. Petunjuk bagi seluruh manusia. Makanya banyak orang-orang kafir yang sukses ketika ditanya, "Kenapa kok kamu bisa jadi sukses?" Dia mengatakan apa? "Saya membaca ayat sekian dalam Al-Qur'an, kemudian saya praktekkan." Ya. Jadi banyak orang-orang kafir yang ketika mereka membaca Al-Quran dan mereka praktekkan, benar, mereka bisa sukses, mereka bisa hidup sehat, karena Al-Quran tersebut adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Kemudian yang selanjutnya fungsi Al-Quran, ajaran pokok umat Islam. Ya, umat Islam, ajaran pokoknya adalah Al-Quran. Tidak boleh ketika dia mengucapkan syahadat masuk agama Islam, dia mencari petunjuk atau ajaran pokok selain daripada Al-Quran. Ya, ajaran pokok umat Islam adalah Al-Quran. Itu fungsi Al-Quran yang kedua, ajaran pokok umat Islam. Hendak menjadi apa yang ingin mereka kerjakan, ya, apa yang ingin mereka perbuat, seluruhnya diajarkan oleh Al-Quran. Kemudian yang ketiga, fungsi dari Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, mukjizat Muhammad SAW adalah Al-Quran. Kita lihat bagaimana kuatnya Umar bin Khattab, bagaimana kerasnya Umar bin Khattab ketika kafir. Tetapi ketika dia membaca surat Toha saja, dia langsung masuk Islam. Ya, mudah sekali Umar bin Khattab masuk Islam. Hanya membaca surat Toha, mendengarkan adiknya membaca surat Toha, kemudian dia baca, dia masuk Islam. Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Hanya dengan membacanya saja, banyak orang masuk Islam. Ya, ada lagi. Misalnya mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Ketika kisah-kisah orang-orang tidak percaya dengan kisah tersebut, mungkin di luar logika manusia, tetapi Al-Quran menceritakan hal tersebut. Makanya banyak orang percaya bahwa hal tersebut benar-benar terjadi. Contohnya Isra dan Mi'raj. Ya, banyak orang nggak percaya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian nembus ke langit ketujuh hanya dengan waktu tidak sampai 1 malam. Tetapi itu diceritakan dalam Al-Quran, banyak orang yang percaya. Itu yang ketiga tadi, mukjizat Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya, fungsi dari Al-Quran tersebut adalah peringatan dan pengajaran bagi manusia. Ya, jadi dalam Al-Quran banyak peringatan-peringatan, menceritakan tentang akhirat, menceritakan tentang penyakit, menceritakan tentang obat, menceritakan tentang umat-umat terdahulu. Itu supaya menjadi peringatan dan pengajaran bagi manusia yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai pengajaran.